Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farida Dwi Fitri dengan NPM 2476328 dari kelas TRKJJ 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Rencana Anggaran Biaya atau RAB dengan dosen pengampu Bapak Ranto Tumbanggar STMT. Oke, saya mulai saja dari perhitungan volume. Berikut merupakan bahan materi yang diberikan oleh Bapak Ranto. Ini merupakan perencanaan pembangunan jembatan Balok T bentang 12 meter dengan data yang berikut. Ini rencana denahnya. Dan ini potongan memanjangnya. Oke, kita mulai saja ke AutoCAD-nya. Nah, di sini sudah saya buat potongan memanjang dengan tampak denahnya ini. Kita mulai saja dengan membuat polyline untuk menghitung namanya nih aja dengan kepala abutmen. Kita hitungannya 1 jadi abutmen. Ini gambarnya dibuat dengan skala 1:100. Kita langsung saja. Kita lihat areanya, ini kita screenshot. Besar ini untuk areanya 5,7 luasannya. Kita tulis dulu abut, kemudian masukkan gambarnya, buktinya. Satuannya itu meter pangkat 3 terhubung. Nah, kita langsung aja, berarti keluasnya itu tadi 5,7. Kemudian bentang panjangnya itu kita cek lagi di gambarnya. Ini sampai sini berarti ini 9,5 meter. Karena abutnya tuh dari sini ya sampai sini. 9,5. 9,5. Kemudian kita langsung ketik rumusnya. Luasnya kali dengan panjangnya. Volumenya dapat segini. Kemudian kita lanjut ke perhitungan yang kedua. Oke, untuk yang kedua setelah abutmen kita akan menghitung pondasi sumurannya ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini kan pondasi sumurannya ada 4. Berarti nanti jumlah volumenya tuh dikalikan 4 ya, N-nya 4. Nah, kita lihat di sini. Itu N-nya kita ambil saja foto dari sini ya. Mana ini? Sebentar.
pondasi sumuran. Pondasi sumuran, kemudian kita kasih fotonya. Oke, satuannya kita juga memakai meter kubik. Oke, ini terus kemudian satuannya kita tetap pakai meter kubik. Kita lihat tingginya itu kan 2, lebarnya juga 2. Untuk menghitung luas kita menggunakan rumus pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali h atau kedalaman galiannya. Oke, kita langsung aja, sama dengan pi nya 3,14 dikali dari jari-jari lebarnya, kan setengahnya dari 2 ini 1, terus kemudian dipangkatkan 2, kemudian dikali lagi dengan h atau kedalaman galian ya, kedalaman galiannya kan 2 juga. Bentar. Nah, hasilnya segini. Kemudian hasil ini itu kita kurungkan karena jumlah pondasi sumurannya ada 4, n nya ada 4, kita tambahkan rumusnya dikali 4. Nah, luasnya sudah dapat 6,28. Kemudian kita klik jumlahnya 4, terus tulis saja volumenya itu luas ini dikali dengan jumlahnya. Nah, hasilnya segini. Kemudian kita lanjut untuk menghitung, wing wall-nya ya. Kita klik polyline. Ini pas kan di sini. Sesuai garis, jangan sampai tidak sesuai. Terus saja. Oke, kita dapatkan volumenya langsung, areanya itu sekian. Kita jangan lupa untuk screenshot sebagai bukti. Oke, wing wall, kita tulis dulu wing wall. Masukkan buktinya, sesuaikan ukurannya, satuannya tetap meter kubik. Kita langsung tulis luasannya 8,0094. Oke, untuk panjangnya kita lihat di gambar, panjang wing wall itu berapa. Ini detail plat injak, maksudnya wing wall dari sini sampai sini itu 8,3. Kita masukkan angkanya 8,3, kemudian langsung hitung volumenya. Luas ini dikali dengan panjangnya. Oke, dapat segini volumenya wing wall. Kemudian kita lanjut ke plat injak ya. Kita lihat gambarnya. Kita hapus dulu tandanya ini. Kita langsung buat menggunakan polyline. Ini kita semuakan karena dia sejajar ya. Oke, ini kita beri buktinya, kita screenshot. Oke, areanya 1,3906. Masukkan buktinya ke sini.
langsung isi luasnya. Luasnya tadi apa? 139 ke sana. 139. Untuk panjangnya itu sama 8,3 tadi digambar. Kemudian kita langsung hitung volumenya ini kali dengan panjangnya. Oke, itu volumenya. Kemudian yang kedua kita hitung drainase ya, drainase. Nah, kita drainase, kita cari, ini dia drainasenya. Kita saja oke, kita masukkan ke sini. Satuannya tetap meter kubik. Kita buat keterangan area 1 dan nantinya ini area 2. Oke. Untuk tingginya yang area pertama itu tidak terlihat. Dari sini saja. Area yang pertama tingginya 1,2. Area yang kedua itu 1,2 dan 1,2. Ini 1. Kemudian lebarnya kan ada atas dan bawah. Kita lihat yang di area pertama, lebarnya itu 1,2 dan 1,4. 1,2 kemudian 1,4. Untuk area yang kedua itu lebar atasnya 1 dan 0,8. 1 dan 0,8. 1 dan 0,8. Untuk luasnya kita menghitungnya menggunakan cara yang untuk luasnya kita menghitungnya menggunakan rumus trapesium. Itu sama dengan 2 sisi sejajar ditambahkan bagi 2. Kemudian ini kita tutup kurung lagi. Kemudian hasilnya itu dikali dengan tingginya. Itu luasnya. Kita tarik saja. Ini rumusnya sudah sesuai ya. 24 bagi 2. Oke. Kemudian untuk panjangnya itu kita lihat di gambar. Panjangnya sesuai dengan panjang jalan ya. Untuk panjangnya kita lihat dari gambar di sini. Oke, kita scroll terus. Ya, untuk panjangnya kita lihat dari gambar di sini. Panjangnya itu 15 meter. Nanti kita kali 2 nanti. 15. Panjangnya ada 15, jumlahnya ada 2. Jumlahnya ada 2. Kita tulisnya di sini, jumlahnya ada 2.
panjangnya 15 ya. Kita tulis dulu rumusnya, sama dengan luas dikali dengan panjangnya. Ini juga sama dengan luas dikali dengan panjangnya. Nah, untuk total volume total volumenya itu sama dengan volume area pertama dikurang dengan volume area kedua, kemudian dikali 2, karena drainasenya itu di seberang jembatan, di kanan dan kiri jembatan. Oke, kita lanjut ke talut untuk pasangan batu. Talut pasangan batu. Oke, kita ambil gambarnya dulu sebagai bukti. Ini ya, screenshot. Oke, kita balik ke sini, masukkan gambarnya. Udah, satuannya tetap meter pangkat 3. Kemudian ini menggunakan rumus volumenya tuh trapesium juga. Tingginya untuk tingginya itu 4 meter, kita masukkan 4. Kemudian lebar yang atas dan bawah ini ya, sisi sejajar itu 0,35 dan 0,2 dan 2, 0,35 dan 2, kemudian 0,35. Oke, untuk luasnya kita ketik rumusnya seperti tadi, 2 sisi sejajar kita tambahkan bagi 2, kemudian dikali tinggi, dikali dengan tinggi. Terus total panjangnya itu menyesuaikan drainase. Ini kan perpotongan jembatannya, kesananya jalan. Nah, ini ngikutin drainase panjangnya, talutnya. Jadi panjangnya itu 15 juga. Untuk volumenya kita langsung saja masukkan rumusnya, luas dikali dengan panjangnya. Oke, nah sudah dapat volumenya ini. Tapi jangan lupa kalau volume ini itu dikali dengan 2, karena talut ini ada di kanan dan kiri. Hasilnya ini kanan dan kiri. Sebentar, sepertinya ada miskom. Berarti dikali 4 ya. Iya, dikali 4. Karena ini dia ada di kanan kiri kayak gini, terus dipisahkan dengan jembatan, kemudian disambung lagi, berarti dikali 4. Semuanya itu dikali 4. Ini dikali 4. Ini juga dikali 4. Oke. Totalnya, volumenya, pasangan batunya sudah didapatkan. Kemudian kita lanjut ke timbunan tanah pilihan. Ini ya gambarnya. Kita buat buktinya dulu. Kemudian kita ketik dulu
timbunan tanah pilihan. Oke, kita masukkan buktinya. Untuk oke, timbunan tanah pilihan ya, menggunakan meter kubik juga. Kita cek di gambarnya, timbunan tanah pilihan kan bagian sini nih. Untuk lebarnya itu 7,7. Kita masukkan dulu lebarnya 7,7 timbunan tanah pilihan. Timbunan tanah pilihan itu panjangnya juga menyesuaikan ini ya, dan hasilnya ini 15, panjangnya juga 15 meter. Kemudian tingginya ini, tingginya kan dari sini sampai sini kan 4, kita buat 3 lah, kita buat 3 karena di sini tidak ada keterangan berapa sentimeter, hanya agregatnya saja yang ada keterangannya. Kita buat tingginya 3 meter saja, 3. Oke, kita hitung luasnya sama dengan tinggi ini dikali dengan ini. Oke, jumlahnya 2 ya, dikali 2 saja karena kanan kiri dari jembatan. Kemudian volumenya sama dengan panjangnya, luasnya dikali dengan panjang. Saya tutup kurung dulu, kemudian nanti dikali dengan jumlah. Kali dengan jumlahnya 2. Oke, ini volumenya, volume timbunan tanah pilihan agregat. Bagaimana kalau kita gini aja lah. Nah, ini untuk lapis pondasi agregat kelas A. Lapis pondasi agregat kelas A. Lapis pondasi agregat kelas A. Kita paskan dulu. Jadi ini kelas B. Kelas A dan kelas B. Ini kan kelas A dan kelas B. Ini kita samakan karena ini kita samakan meter pangkat 3. Untuk tinggi atau tebalnya itu agregat kelas A 15 cm dan agregat kelas B 20 cm. Jadi ubah ke meter jadi 0,15 dan 0,20. Di sini 0,15 dan 0,20. Untuk lebarnya kita lihat di sini gambar lagi lebarnya sama, berarti kan ini kita samakan saja 7,7, nggak usah dipisah, kita samakan langsung 7,7. Untuk panjangnya juga 15, kita gunakan 15 meter.
Adonan tanah pilihannya 2 kanan kiri, ini juga 2. Luasnya kita tinggal kalikan, ini kali dengan oke. Kemudian ini tingginya itu dikali lebar, tebalnya itu dikali dengan lebarnya. Untuk volumenya kita langsung saja gorong luas dikali dengan panjang, gorong dikali dengan jumlahnya kan ada 2 kan kiri jembatan. Kemudian yang ini juga sama, luas dikali dengan panjang, kemudian dikali dengan jumlahnya kanan kirinya ada 2. Nah, ini volumenya, keterangan volumenya. Oke, untuk keterangan volume saya rasa cukup. Kita pindah ke tabel pembesian. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pembesian sesuai dengan kode bendingnya, nama strukturnya, diameternya, serta gambar-gambar dari pembesian yang sudah tertera di data yang diberikan oleh Bapak Ranto. Oke, kita mulai saja dari pembesian yang pertama, yaitu nama struktur sandaran, diameter 10 dengan nama kode bending A1. Nah, gambarnya ini ya. Kita langsung saja ketik di sini ya. A-nya itu 110. Kemudian B-nya sama semua ya ini. Panjangnya untuk beratnya sendiri, berat per kilogramnya ya, itu 2,03 kg. 2,03. Terus kita konversikan ke kilogram per meter panjang, hasilnya itu 18,45. Dengan jumlah batangnya, kita cek jumlah batangnya itu 6, kita ketik 6. Untuk panjangnya 7, luasnya total panjangnya ini. Dan untuk ini kita lanjut yang kedua, itu kita masukkan juga angkanya 174, kemudian B nya itu 110, C nya 174. Bentar kita cek, berarti ini juga 110. Kemudian ini tidak lupa kita ubah rumusnya. Ini enter. Kemudian kita lihat beratnya itu 2,10. Kemudian jumlah batangnya 1. Nah, ini kita kurangin. Kita kurangin segini. Oke, kita lanjut ke sebentar. Untuk ini kita
Untuk yang kedua, yang ini, untuk yang kode pending A3, kita langsung cek saja di sini. Totalnya kita langsung beri totalnya 3680. Totalnya 3680. Kemudian berat besinya itu 5,54. Jumlahnya itu ada 2. Oke. Jumlahnya ada 2. Kemudian kita lanjut ke B1. Kita lanjut ke B1. Ini A-nya 3400. Ini ya, sudah saya berikan buktinya 3400. Kemudian berat besinya sendiri itu 160,69. Ini diubah ke meter panjang. Jumlah batangnya itu ada 5. Ya. Lanjut. Kenapa saya ubah dari kilogram ke meter panjang? Karena dari contoh yang sebelumnya itu di tabelnya adalah kilogram per meter panjang, tapi data yang ada itu berat besinya hanya dalam satuan kilogram. Nah, untuk mengubahnya itu rumusnya ya berat kilogramnya itu dibagi dengan total panjang. Itu jadinya adalah berat dengan satuan kilogram per meter panjang. Untuk B2-nya kita lihat lagi. Di sini untuk A-nya 7000. Kita ketik 7000. Untuk berat besi sendirinya itu 80,92. Untuk jumlah totalnya itu jumlahnya 3. Nah, sudah terdetek ya. Kemudian kita lanjut ke B3. B3 itu 11780. Ini ya, sesuai dengan gambar. Berat besi sendirinya itu 52,44 kg. 52,44 kg. Totalnya itu ada 2. Ini sama, totalnya 2. Ini 52,44. Ini kan sama ya. 11,7. Ini juga sama. Berarti ini saya beri 2 angka di belakang koma. Kita lanjut ke B5. Untuk B5 ini ada semua ya. 760. Ini sesuai dengan gambar ini ya. Saya tidak perlu buka AutoCAD lagi. Untuk B-nya 930. C-nya 10.
kemudian D-nya itu 680. Nah, ini sum F4 sampai untuk berat sendirinya itu 128,55. Total jumlah batangnya itu ada 4. Oke, kita lanjut ke yang B6. 60 1070 760 1070 ding, 1070. Kemudian C-nya 70 10 70 10. Oke. Ini kita ubah ya sampai ke sini. Untuk beratnya kita cek itu 245,54. Untuk jumlah batangnya itu ada 6. Klik 6. Kemudian untuk yang B7 kita lihat lagi itu 800. Kemudian berat sendirinya tuh 272,82. Jumlah batangnya 6. Klik 6. Kemudian untuk gelagar yang B8 kita cek lagi. B8 kita langsung tulis totalnya 2370. Kemudian kita tulis berat sendirinya itu berat besinya 54,79. Jumlahnya 3. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke. 2370. Ya, 2370 5479 ada 3. Oke, sudah benar. Kemudian B9 ini 360 terus 980 360 710 Oke, sampai ke sini. Bentar. Kemudian berat sendirinya di B9 itu 49,94 dengan total angkanya total jumlah batangnya itu 3. Kita klik 3. Oke, kemudian lanjut. Ini yang terakhir yang saya jelaskan, B10 kita cek. Ini ada A nya itu 370. Ketik lagi 370. Oh, ini lihat dari sini juga oke sih ya. 940 kemudian 370 940
sama saja 940. Ini sampai ke sini sama saja. Untuk berat sendirinya itu 147,61. Untuk jumlahnya tidak diketahui ada berapa, jadi kita kosongkan saja ya. Atau kita asumsikan saja jumlahnya 3 ya. Nah, ini pembatas, kita hapus dulu. Nah, ini tidak saya jelaskan pembersihan sampai akhir karena akan memakan banyak waktu. Saya jelaskan sebagian saja, sisanya caranya sama selebihnya. Oke, karena tabel pembersihannya untuk ini tabel pembersihan semua ya, bukan hanya abutmen. Tabel pembersihan semua dari pekerjaan saya jadikan satu. Oke, karena tabel pembersihan ini sudah selesai, kita lanjut untuk ke bagian RAB-nya. Nah, kita yang paling krusial itu ada di HSD-nya. Di sini pakai patokan dari harga standar upah satuan upah dan barang Provinsi Lampung yang di wilayah timur. Saya ambil yang bagian sini di wilayah timur dengan harga upah pekerja, tukang dan mandor itu ini 90.000, 110.000 sama 120.000. Di sini kita langsung saja masukkan 90.000, enter, kemudian 110.000, 120.000. Oke, ini sudah semua. Mengisi daftar kuantitas ini semua itu kita satu persatu menentukan harga satuannya ada di tabel di D1, D2, D3. Tuh, itu tabelnya sudah saya kuningkan semua yang dipakai, dan otomatis sudah ngeling ya harganya. Ini harga mandor, tukang dan pekerja sesuai dengan HSD. Saya sudah buat seperti itu, sudah otomatis dilingkan. Nah, di sini saya juga sudah memasukkannya ke dalam tabel. Untuk untuk harga satuannya sudah saya masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk harga satuan mobilisasi dan demobilisasi ini saya pakai nominal sekian karena tidak ada di dalam sini ya, tidak ada di dalam harga satuan pekerjaan di wilayah timur. Jadi pas saya menggunakan angka dengan nominal sekian untuk pekerjaan divisi 1 yang umum. Kemudian untuk drainase ini tinggal kita sama dengankan saluran drainase itu ke bagian ritual volume yang drainase ini ya, enter, sudah masuk. Kemudian pasangan batunya itu untuk pasangan batunya kita ini menggunakan volume ini sudah. Kemudian ini beberapa pipa ini kita nolkan. Kemudian kita pindah ke divisi 3 pekerjaan tanah dan geosintetik. Galian biasanya kayak sekian, pakai nominal sekian. Ini
pakai yang dari sebelumnya ya, perhitungan sebelumnya. Terus untuk timbunan itu tanah pilihan menggunakan ini, volume yang ini. Badan jalan itu untuk penyiapan badan jalannya kita menggunakan kuantitas sekian, kemudian langsung ke divisi 4 pelebaran, kekerasan, dan bahu jalan. Itu untuk lapis pondasi agregat kelas B sudah dihitung di step awal. Kelas B ini kita ambil volumenya, kemudian kita juga lapis pondasi agregat kelas A juga kita ambil volumenya. Nah, untuk harga satuan itu udah otomatis ya, udah otomatis semua, sudah masuk. Ini juga saya pakai dari perhitungannya sebelumnya, tapi dengan harga satuan yang dari wilayah timur. Oke, jumlah totalnya itu ada sekian. Totalin ada 3.373.383.000 rupiah. Oke, untuk di cover. Nah, ini sudah saya linkkan ya, yang ini sudah ngelink semua. Hasilnya ini, kita pembulatannya kita langsung saja ketik. Oke, pembulatannya ini sudah saya ketik. Ini berarti ini sama dengan, oke, kita tinggal tulis terbilangnya berapa. Kita ketik 3 miliar 373 juta 383.000 rupiah. Oke, di sini kesimpulannya, rencana anggaran biaya dari pekerjaan perencanaan pembangunan jembatan Balok T bentang 12 meter itu membutuhkan biaya 3.373.383.000 rupiah. Oke. Baik, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.